titah, dan arti perjamuan kudus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perjamuan kudus yang hendak kita laksanakan ini berdasarkan titah Tuhan Yesus Kristus yang diterima dan diteruskan oleh Rasul Paulus, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Karena itu setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus untuk memperingati akan Dia, kita menerima ini sebagai tanda dan materai akan kasih dan setianya kepada kita. Kita memperoleh ketentuan ini dalam iman, bahwa Ia telah memberikan tubuhnya dipakukan di atas kayu salib dan mencurahkan darahnya supaya jiwa kita yang lapar dikenyangkan dan disegarkan serta memperoleh hidup yang kekal. Dengan demikian perjamuan kudus berarti, 1. Tuhan Yesus melalui pengorbanannya atau kematiannya di atas kayu salib telah menebus segala dosa kita dengan menanggung hukuman kita. 2. Tuhan Yesus telah mengadakan perjanjian yang baru dengan kita. Roh-Nya yang menghidupkan dikaruniakan kepada kita supaya kita dapat hidup dengan Dia dalam satu persekutuan yang benar. 3. Tuhan Yesus menghubungkan kita seorang dengan yang lain dalam persekutuan yang benar, yang patut kita tunjukkan dengan perkataan dan perbuatan. Pemeriksaan diri. Supaya kita memuliakan Allah melalui perjamuan kudus yang menguatkan dan menghibur, maka perlulah masing-masing memeriksa diri sendiri dalam hal-hal sebagai berikut. 1. Hendaklah masing-masing sadar akan dosanya, lalu merendahkan diri di hadapan Allah, serta mencari kelepasan dari Dia saja. 2. Hendaklah masing-masing bertanya pada diri sendiri, apakah sungguh percaya bahwa dosanya telah diampuni oleh Yesus Kristus, Tuhan yang disalibkan, mati, dan yang telah bangkit. 3. Hendaklah masing-masing mau menyatakan syukur kepada Allah dengan hidup selaku anak-anaknya yang setia. Penolakan dan penerimaan. Barang siapa yang menyadari dosanya serta memohon pengampunan dari Tuhan Yesus, serta percaya bahwa dosanya telah diampuni, tentunya akan diterima dan diperbolehkan untuk turut mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Tetapi yang tidak merasa demikian, dalam hatinya dinasihatkan supaya jangan turut mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Nasihat ini ditujukan kepada mereka yang masih ingin terus hidup dalam dosa. Tetapi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hal ini diperhadapkan kepada kita bukan untuk mendukacitakan hati kita yang pecah, seolah-olah kita hanya dapat mengambil bagian dalam perjamuan kudus kalau kita tidak berdosa. Kita memuliakan perjamuan kudus ini bukan karena kita sempurna, melainkan karena Yesus Kristus mengampuni dosa kita. Sebab jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri. Tapi jika kita mengaku dosa kita dan berniat sungguh-sungguh memperkuat iman kita, serta melawan keinginan yang jahat dan hidup menurut kehendak Allah, maka kita mempunyai keyakinan bahwa dosa kita atau kelemahan kita tidak akan menjadi rintangan bahwa Allah menerima kita dalam anugerahnya. Namun demikian, bagi saudara yang belum dibaptis dewasa atau belum disidi, mohon menahan diri dengan tidak mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Bagi para tamu yang hadir dalam ibadah ini, apabila sudah dibaptis dewasa atau sudah disidi, dapat mengambil bagian atau mengikuti perjamuan kudus ini. Penatua, saya persilakan boleh mempersiapkan meja perjamuan. Para penatua, saya persilakan. Mari kita berdoa.
hati kami dipenuhi dengan syukur kepada Tuhan. Di tengah-tengah ketidaklayakan kami, Engkau mengundang kami untuk boleh mengambil bagian di meja perjamuan ini. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau Allah yang baik mau datang ke dalam dunia, memberikan perhatian yang khusus bagi setiap kami. Bahkan ya Tuhan, Engkau menempatkan kami sebagai anak-anak-Mu. Maka dalam kebaktian Jumat Agung ini, kami akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Tangan Tuhan yang boleh melayakkan, boleh memimpin kami sekalian. Sehingga ya Tuhan, perjamuan kudus ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Semuanya telah tersedia, ambillah dan bagi-bagikanlah di antara kamu. Tanpa kayu salib, lambangku untuk nestapa cerah. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu kurang ku dan mahkota Sama-sama kita menaikkan pujian. Atas bukit yang jauh tampak salib kayu yang kasar dan teramat. atas bukit yang jauh tampak salib kayu yang kasar dan teramat hina. Yesus
Kita kembali menaikkan ayat 1. Atas bukit yang jauh tampak salib kayu yang kasar dan terangkat. Atas bukit yang jauh tampak salib kayu yang kasar dan teramat Dia. Yesus menderita mati disalibkan, menebus dosa isi dunia. Ku tetap memandang salibnya sampai ku menghadap tatanya. Tak lagi ku lepas salibnya sampai ku terima mahkotanya. Pada salib Yesus, hatiku terpaut, walaupun dihina dunia. Yesus yang tersalib memberi kelepasan dari kuasa kegelapan. Ku tetap memandang salibnya sampai ku menghadap tatanya. Tak lagi ku lepas salibnya sampai ku terima mahkotanya. Jemaat sekalian, adakah yang terlewatkan untuk kami layani dalam perjamuan kudus ini? Kalau tidak ada, kita kembali menaikkan pujian ini ayat 1 dengan lembut. Sebagai doa kita di depan Tuhan, kita katakan, atas bukit yang jauh tampak salib kayu. Atas bukit yang jauh tampak salib kayu yang kasar dan teramat Dia. Yesus menderita mati disalibkan, menebus dosa isi dunia. Ku tetap memandang salibnya sampai ku menghadap tatanya. Tak lagi ku lepas salibnya sampai ku terima mahkotanya. Mari bangkit berdiri, kita katakan, ku tetap memandang salibnya sampai ku menghadap tatanya. Menghadap salibnya
terkasih dalam Tuhan, sekarang silakan berdoa secara pribadi depan Tuhan. Nyatakan ucapan syukur kita kepada Tuhan karena kasih dan pengorbanannya yang sempurna di atas kayu salib. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih-Mu, pengorbanan-Mu yang sempurna melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Sehingga melaluinya Tuhan kami boleh berbagian, boleh menikmati kehidupan yang kekal. Kami menerima perjamuan kudus dalam kebaktian ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat terkasih, ingatlah bahwa tubuh Kristus telah terpecah-pecah untuk setiap kita yang menyatakan kasih Allah kepada kita orang berdosa. Makanlah roti ini dengan mengingat tubuh Kristus bagi setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kita mengangkat cawan ini tinggi-tinggi sebagai perlambang kita meninggikan darah Kristus yang telah tercurah bagi setiap kita bagi pengampunan dosa-dosa kita. Terimalah dan minumlah dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus.